things you've been taught, you've been told. Don't blink. Halo semua, kembali lagi bersama saya Dedik di Dera Depa. Nah, kali ini saya akan membuat video unboxing dan review lagi mengenai sebuah HP, ya dimana HP ini boleh dikatakan HP kelas flagship. Dan yang kita bahas kali ini adalah ini dia, Poco F2 Pro. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah HP flagship dari Xiaomi, yaitu Poco F2 Pro ini. Ya, sebelum kita lanjut, seperti biasa saya jelaskan apa saja yang terdapat di dalam luar box Poco F2 Pro ini. Nah, sebelumnya saya mau kasih tahu HP ini sudah dibuka segelnya karena kondisi datangnya HP ini di malam hari dan saya tidak sabar ingin melihat HP ini tanpa sempat membuat video unboxing. Oke, langsung saja kita bahas dulu apa saja yang terdapat di dalam luar bagian box Poco F2 Pro ini. Seperti HP Xiaomi yang lain, di sudut atas terdapat stiker garansi yang berisikan garansi resmi Xiaomi. Terus di bagian atas ada Poco dan ada tulisan F2 Pro, serta di bagian bawah ada tulisan 5G connection. Nah, kita lanjut ke bagian samping kanan. Bagian samping kanan sama teman-teman, terdapat logo F2 Pro dan juga box bagian kiri terdapat tulisan yang sama, Poco F2 Pro. Nah, terus kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang terdapat tulisan Poco F2 Pro di bagian atas. Terus di bawahnya terdapat spesifikasi singkat mengenai HP ini. Di antaranya menggunakan chipset Snapdragon 865 dengan layar 6,67 AMOLED full screen dan dibekali dengan 4 lensa kamera, dan juga sudah di mana lensa utama sudah menggunakan 64 megapiksel AI quad kamera. Terus HP ini dilengkapi dengan kapasitas baterai 4700 mAh. Nah, di varian yang kita bahas kali ini adalah varian warna neon blue dengan kapasitas 8 GB untuk RAM dan storage 256 GB. Oke, langsung saja kita unboxing Poco F2 Pro ini. Oke teman-teman, ini dia box dari Poco F2 Pro. Nah, sebelum saya lanjut, box ini mengingatkan saya pada HP saya sebelumnya, yaitu ini dia, HP sebelum generasi Poco F2 Pro, yaitu Pocophone F1 yang sangat mirip dengan generasinya sekarang. Oke, kita lanjut apa saja yang terdapat di dalam box Poco F2 Pro. Oke, kita buka saja. Nah, seperti yang saya bilang, HP ini sudah terbuka segelnya karena HP ini datangnya pada malam hari dan saya tidak sabar untuk melihat Poco F2 Pro. Nah, yang pertama kita mendapatkan surat dari Alpinsi yang sama seperti Xiaomi yang lain, yang berisikan terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Selamat datang di keluarga Xiaomi. Nah, sekarang kita buka lagi. Kita mendapatkan box kuning seperti ini, dimana isinya SIM ejector, dan juga kita mendapatkan softcase yang bening. Oke, kita sisihkan dulu. Di dalam juga terdapat buku panduan dan buku garansi. Kita sisihkan dulu. Taruh. Nah, ini dia HP-nya.
Ya, HP Poco F2 Pro. Oke, nanti saja kita bahas. Kita bahas di dalam box di bawah kotak ini hanya terdapat charger, teman-teman. Dimana kepala charger memiliki daya 30 watt fast charging. Kita juga mendapatkan kabel charger, tentunya sudah Type-C. Dan ada warna merah di dalam USB Type-C dan bagian USB. Oke, kita sisihkan. Sekarang kita bahas HP-nya. Ya, ini dia Poco F2 Pro. Oke, langsung saja kita buka plastik ini. Karena sama seperti HP-HP yang lain, memiliki plastik ini bagian depan memiliki spesifikasi singkat pada HP ini. Ya, ini dia teman-teman, Poco F2 Pro. Nah, warna yang saya pilih adalah apa ya warnanya nih ya? Tadi sih udah bilang di dalam box, ya, neon blue yang sangat mengkilap, teman-teman. Kita lihat kualitasnya, apakah sidik jari akan menempel di dalam casing belakang ini. Ya, ternyata tidak, teman-teman. Mengkilap tapi tidak lengket dan meninggalkan sidik jari. Nah, kita jelaskan sedikit bagian-bagian apa saja yang terdapat di dalam bagian luar dari Poco F2 Pro ini. Nah, di bagian atas kita terdapat antena dan IR blaster. Terus di sampingnya ada kamera, yang mana HP Poco F2 Pro ini menggunakan sistem pop-up kamera, dan juga terdapat lingkaran kecil yang bisa nyala ketika ada notifikasi. Ya, HP ini juga masih memiliki jack audio. Kita lihat ke bagian kanan, sama seperti Xiaomi yang lain, terdapat tombol power yang sudah dilapisi warna merah seperti ini. Terus di atasnya ada volume dan ada antena lagi. Terus kita lanjut ke bagian bawah, terdapat SIM tray, antena, lubang charger, mikrofon, dan speaker. Kita lihat bagian kiri, hanya terdapat antena saja. Oke teman-teman, sekarang kita bahas di bagian kamera Poco F2 Pro. Nah, bentuk kameranya sendiri adalah berbentuk bulat seperti ini, teman-teman, dan terdapat 4 lensa. Dan di bagian tengah terdapat tulisan 64 megapiksel. Ya, karena memang HP Poco F2 Pro ini di lensa utama berukuran 64 megapiksel, dan juga ada 5 megapiksel untuk telemakro dengan autofocus. Juga ada ukuran lensa 13 megapiksel ultra wide, dan ada 2 megapiksel untuk depth sensor. Nah, untuk di bawah kamera terdapat bulatan LED flash berbentuk bulat seperti ini, teman-teman. Dan di bawahnya terdapat stiker untuk IMEI. Oke, sekarang kita nyalakan Poco F2 Pro. Nah, HP ini sudah saya setting sesuai penggunaan saya maksudnya. Dan saya akan bahas mendetail
tentang HP ini. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau jelaskan sedikit. Pas HP ini saya nyalakan pertama, masih menggunakan MIUI 11. Setelah saya update, karena ada pembaruan untuk update, MIUI berubah menjadi MIUI 12.0.4 yang saya akan lihatkan nanti, teman-teman. Oke, sekarang kita coba buka HP-nya. Ya, ini dia tampilan awal Poco F2 Pro. Nah, saya bahas dari bagian layar. Nah, untuk layarnya sendiri dilengkapi dengan panel Super AMOLED, dan tentunya juga terdapat fingerprint di dalam layar. Dan juga ketika kalian membuka dengan fingerprint, ada animasi di wallpaper seperti ini. Terus juga ukuran layar sendiri 6,67 inch dan memiliki resolusi 1080 berbanding 2400 pixel. Dan juga layar sudah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 5. Oke, seperti yang saya bilang tadi, saya buka pengaturan. Saya akan lihatkan, ini dia versi Android yang terdapat setelah saya update sistem dari HP ini, ya, menggunakan MIUI version 12.0.4. Dan yang saya bahas ini adalah HP Poco F2 Pro yang memiliki 8 GB RAM dan juga 256 GB untuk storage. Nah, saya pilih varian yang 8 GB karena saya lihat perbedaan di spesifikasi dari internet. Kalau kita menggunakan RAM 6 GB, dia akan menggunakan RAM berjenis DDR4. Dan kalau kita memilih RAM 8 GB, dia sudah menggunakan jenis memori DDR5. Karena sepengetahuan saya dari RAM PC, dimana versi yang lebih tinggi itu lebih kencang. Itu sih pengalaman saya memilih HP gitu. Jadi kalian bisa lihat di spek internet sebelum membeli HP, apakah RAM itu memori RAM itu menggunakan DDR4 atau DDR5. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan kamera. Nah, sebelum saya bagikan hasil-hasil kamera, saya mau lihatkan fitur-fitur yang terdapat di bagian kamera. Yang diantaranya adalah ada option profesional, di mana kalian bisa mengatur white balance, autofocus, ISO, dan juga lensa wide. Ada juga untuk mode video, foto, portrait, dan opsi lainnya. Nah, di dalam opsi lainnya kalian bisa menemukan fitur seperti short video, mode vlog, mode depan belakang, mode 64, dokumen, time lapse, malam, panorama, dan slow motion. Terus sekarang kita bahas di dalam menu video. Nah, di dalam menu video kita lihat di bagian atas terdapat LED flash, steady video. Nah, dan juga menu 8K yang sudah tersemat di dalam fitur Poco F2 Pro ini. Oke, kita lihat menu di dalam settingan di posisi video. Nah, di sini kalian bisa mengatur beberapa pilihan resolusi yang kalian ingin gunakan, seperti HD 30 fps, Full HD 30 fps, Full HD 60 fps, 4K 30 fps, dan 4K 60 fps.
Nah, juga kalian bisa mengambil gambar dengan mode frame atau menggunakan super makro. Yang itu yang umum-umum digunakan, yang saya gunakan. Oke, sekarang saya mau lihatkan hasil kamera dari Poco F2 Pro di dalam ruangan. Ya, kita coba cari foto. Saya mau lihatkan hasil foto Poco F2 di dalam ruangan seperti ini. Ini yang saya nyalakan adalah AI kamera dan juga HDR plus kita pakai ya. Kita fokuskan. Ya, ini adalah hasil foto dari Poco F2 Pro. Nah, kita gunakan sekarang mode 64 megapiksel. Oke teman-teman, kita gunakan, kita atau fokuskan dulu. Nah, yang ini adalah hasil kamera di dalam ruangan menggunakan fitur 64 megapiksel. Nah, seperti biasa kita akan menggunakan mode super makro dari kamera ini. Nah, ini teman-teman hasil tangkapan foto dari menggunakan fitur lensa super makro. Oke, sekarang saya akan bagikan beberapa hasil foto dan video dari berbagai resolusi dan berbagai fitur yang terdapat di dalam HP Poco F2 Pro ini. Nah, berikut ini adalah beberapa hasil foto di kamera utama tanpa ada fitur tambahan. Nah, ini adalah hasil foto menggunakan lensa ultrawide 13 megapiksel. Nah, yang ini adalah hasil foto dari Poco F2 Pro menggunakan fitur 64 megapiksel. Nah, dan yang ini adalah hasil foto menggunakan lensa super makro berukuran 5 megapiksel. Nah, ini adalah hasil foto menggunakan fitur panorama. Oke, dan yang ini adalah hasil dari foto kamera depan yang berukuran 20 megapiksel. Nah, ini adalah hasil foto menggunakan F2 Pro di mode malam hari atau night. Oke teman-teman, sekarang saya bagikan video dari Poco F2 Pro di resolusi 8K, dan teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana hasil dari Poco F2 Pro di resolusi 8K ini. Ketika kita tes berjalan, hasilnya seperti ini. Dan kita akan coba kestabilan resolusi 8K dengan berlari. Ya, ini teman-teman. Ya. Kalau kalian pegang memakai dua tangan, getaran cukup sedikit, dan autofocus masih bagus. Kita lihat objek jika dekat. Inilah hasil video Poco F2 Pro di resolusi 8K dengan objek dekat.
Oke, sekarang kita lihat hasil video dari resolusi 4K 60 fps. Nah, ini adalah hasil video dengan resolusi 4K di kecepatan 60 fps. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk penangkapan objek cukup bagus, cuma ketika kita berjalan dengan posisi tangan yang sama, stabilizer cukup rendah, dan saya rasakan sangat terlihat goyang ketika kita berjalan normal. Ini posisi HP saya pegang dengan kedua tangan saya, dan kita coba dengan berlari. Ya, seperti itu teman-teman. Mungkin jika ditambahkan gimbal akan terasa lebih stabil ya. Nah, sekarang kita coba menangkap objek dengan lebih dekat di resolusi 4K 60 fps ini. Ini dia hasilnya teman-teman. Nah, dan yang ini adalah hasil video dari Poco F2 Pro di resolusi 4K 30 fps. Nah, ini yang menarik teman-teman. Ketika kalian menggunakan resolusi 4K 30 fps ini, kestabilan dari kamera lumayan baik. Cuma ketika menangkap objek bergerak agak sedikit lambat. Oke, saya contohkan ketika merekam video sambil berlari. Nah, sangat stabil. Gitu teman-teman. Dan sekarang kita coba dengan objek dekat hasil video dari Poco F2 Pro di resolusi 4K 30 fps. Teman-teman bisa nilai sendiri bagaimana hasilnya. Dan kita lanjut di resolusi selanjutnya. Oke teman-teman, ini adalah hasil video dari Poco F2 Pro dengan menggunakan kamera depan di resolusi Full HD kecepatan 30 fps. Ya, seperti ini teman-teman. Ini dia hasil kamera depannya. Oke, sekarang kita coba di resolusi HD 720 menggunakan kamera depan yang berukuran lensa 20 megapiksel ini. Nah, yang ini adalah hasil video kamera depan dari Poco F2 Pro di resolusi HD 720 dengan kecepatan sama 30 fps. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Oke, sekarang kita coba mode frame pada kamera belakang. Ya, ini adalah fitur yang terdapat di dalam Poco F2 Pro, yaitu frame movie dan gabungan dengan resolusi 4K pada Poco F2 Pro. Teman-teman bisa membuat video ala-ala movie seperti ini menggunakan fitur frame movie pada Poco F2 Pro. Seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita tes yang terakhir adalah resolusi Full HD 60 fps.
Tapi di HP ini juga terdapat mode Full HD 30 fps dan HD dengan 60 fps. Tapi saya akan buat video sampai di Full HD 60 fps. Dan ini adalah settingan resolusi Full HD 60 fps. Teman-teman bisa nilai sendiri bagaimana hasil dari Poco F2 Pro ini. Ini kita sedang berjalan, teman-teman. Dan kita akan tes berlari. Ya, terasa sekali getaran atau videonya bergoyang. Dan kita lihat apakah Full HD ini cukup bagus merekam di objek dekat seperti resolusi yang lain. Seperti ini adalah hasil video resolusi HD 60 fps. Untuk autofocus sedikit lambat, tapi ketajaman warna sangat bagus. Oke, itu tadi teman-teman sudah lihat hasil foto dan video yang dihasilkan dari Poco F2 Pro. Nah, sekarang kita akan coba tes HP ini yang menggunakan chipset Snapdragon 865 untuk memainkan beberapa game berat seperti PUBG dan Asphalt 9. Kita coba yang pertama PUBG Mobile. Oke, kita sekarang langsung, kita sudah berada di dalam game. Kita lihat settingan grafik yang bisa dipakai dari Poco F2 Pro ini. Nah, kita coba yang paling tinggi dulu, UHD. Ya, ternyata belum ada fitur ini. Kita gunakan Ultra HD dengan frame rate ultra. Nah, untuk stylenya kita gunakan yang realistik. Oke, itu saja. Sekarang kita coba mainkan gamenya. Ya, kita sekarang sudah berada di dalam game, teman-teman. Ini dia. Sangat bagus tanpa ada lag sedikit pun. Ya. Ya, seperti itu, teman-teman. Semoga teman-teman bisa menilai sendiri. Sekarang kita coba mainkan game lain. Ya,
Ya, sekarang kita mainkan game Aspal 9. Ini adalah game Aspal 9 Legend ya, yang saya demokan di HP Poco F2 Pro ini. Ya, kita sudah berada di menu game. Kita coba lihat settingan biar nggak seperti kemarin. Kita setting dulu. Kita gunakan sistem gestur kayak gini ya, dan langsung saja kita play. Oke, kita mulai gamenya. Teman-teman bisa nilai sendiri kemampuan HP ini memainkan game Aspal 9. Dan untuk speaker saya sudah diposisikan di full ya teman-teman. Dan ini kualitas speakernya. Ya, kita posisi paling bawah. Gak apa-apa, ini cuma hanya demo buat teman-teman bisa lihat kemampuan dari Poco F2 Pro yang menggunakan Snapdragon 865 dengan CPU octa-core dan GPU Adreno 650. Oke, sekarang yang terakhir saya mau lihatkan fitur keamanan dari smartphone ini. Nah, fitur keamanan yang dimiliki adalah sama seperti Xiaomi yang lain. Terdapat screen lock, fingerprint, dan face unlock. Oke, sekedar tambahan dari saya, HP ini memiliki 4.700 kapasitas baterai 4.700 mAh dan juga sudah memiliki NFC. Oke, itu tadi adalah video lengkap tentang unboxing dan review dari HP Poco F2 Pro. Nah, mohon maaf jika banyak yang tidak saya sebutkan fitur-fitur, dan saya hanya menyampaikan apa saja yang saya ketahui tentang Poco F2 Pro ini. Oke, sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Dera Depa, Bali.